Selamat hari Minggu dan Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kebijakan dan tindakan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Bisa saja yang menguntungkan ataukah yang merugikan. Oleh karena itu kadang ada orang yang enggan untuk mengambil sikap dan untuk melakukan sebuah tindakan sebab takut menerima konsekuensi dari sikap dan tindakannya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah salah satu dari 4 nyanyian hamba Tuhan dalam Yesaya. Dan nyanyian hamba Tuhan ini sering dirujuk pada perjanjian baru sebagai nubuatan mesianik yang bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias yang taat pada Bapanya. Yesus adalah Mesias yang taat pada Bapanya. Dan pada minggu ini tema perenungan kita adalah taat walau perih. Mari kita bersama-sama melihat ketaatan di dalam bacaan kita di Yesaya 50 ayat 4 sampai 17. Dalam ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lidah seorang murid. Artinya, lidah yang taat menyampaikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, seorang murid itu adalah seorang yang patuh, yang taat kepada gurunya, sehingga apa yang dikatakan oleh gurunya itu pula yang akan disampaikan karena ia percaya kepada gurunya. Ya, kalau dalam masa anak-anak sekolah di rumah saat ini, belajar di rumah, kita bisa melihat bagaimana ketika kita mengajar anak-anak kita dan terkadang mereka akan menjawab bahwa tidak seperti yang dikatakan guruku, tidak begitu yang dikatakan oleh guruku. Jadi di sini seorang murid adalah seorang yang akan patuh dan taat kepada perkataan gurunya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, namun kadang ada dalam kehidupan ini seorang yang disebut murid, tetapi lidahnya bukanlah lidah murid. Artinya bahwa ia tidak menyampaikan dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh gurunya, tetapi ia menyampaikan sesuai dengan keinginannya, kehendaknya dan kemauannya. Perkataan yang tidak memberi sukacita, yang tidak memberi semangat kepada orang lain. Karena itu kita adalah murid, maka dituntut perkataan kita adalah perkataan Tuhan, yang mana perkataan Tuhan adalah perkataan yang selalu memberi sukacita, perkataan yang selalu memberi semangat bagi orang lain, perkataan yang baik dan benar. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai kita adalah murid Tuhan, tetapi perkataan kita adalah perkataan yang menyudutkan orang lain, perkataan yang membuat orang lain tidak menikmati sukacita, yang mematahkan semangat mereka. Kalau situasi sekarang dengan wabah COVID-19, terkadang banyak perkataan-perkataan yang kita dengar, yang kita baca, yang membuat orang semakin cemas dan takut. Sehingga selalu ada himbauan melalui WhatsApp atau melalui televisi supaya kita bisa memperkatakan dan menyampaikan sesuatu berita yang membuat orang mengalami suatu pemulihan, yang mengalami suatu semangat baru. Nah, itu hal yang pertama. Lalu Bapak Ibu, hal yang kedua yang dapat kita lihat bahwa bagaimana cara untuk dapat memperkatakan kebenaran dan kebaikan. Kita kembali memperhatikan bacaan kita pada ayat 4 bagian B. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi.
Setiap pagi artinya setiap hari sebelum memulai aktivitas. Ada kesediaan diri untuk memberi telinga mendengar suara Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas, mari mendengar terlebih dulu suara Tuhan dengan membaca Alkitab, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang mengawali aktivitasnya dengan langsung membuka handphone, membuka televisi, yang dilihat adalah berita-berita yang terupdate hari ini. Kira-kira berita apa lagi yang heboh hari ini? Tapi mari kita menjadi orang-orang yang setiap hari untuk mendengarkan suara Tuhan. Lalu kalimat yang berikut bahwa mempertajam pendengaranku. Artinya bahwa kita mau mendengar secara baik, secara saksama untuk dapat mengerti dan memahami apa yang firman Tuhan sampaikan. Sehingga kita pun dapat menyampaikan secara baik dan benar. Kadang ada orang yang tidak dapat menyampaikan secara baik dan benar karena tidak memahami apa yang ia dengarkan. Hanya mendengar sepotong lalu mengambil sebuah kesimpulan yang tentu tidak sama dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Karena itu ada 3 macam tipe telinga. Ada telinga tapisan. Telinga tapisan itu adalah semua yang baik turun ke bawah, lalu yang tinggal pada tapisan itu adalah ampas. Lalu ada telinga selang, mendengarkan tetapi semuanya mengalir keluar, tidak ada yang tinggal. Lalu ada telinga tampi. Telinga tampi ini adalah membuang semua yang merupakan kotoran, dan yang tinggal di tampi itu adalah yang terbaiknya. Dan kiranya kita adalah orang-orang yang mempunyai telinga seperti tampi, membuang yang tidak baik, lalu kita menyimpan yang baiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana cara kita dapat untuk memahami secara baik dan benar akan firman Tuhan itu? Caranya adalah ketika ada kesediaan, ada ketaatan untuk mendisiplinkan diri mendengar suara Tuhan sehingga dapat mengerti maksud Tuhan. Jadi kita mau mendisiplinkan diri setiap hari untuk mendengarkan suara Tuhan. Bukan hanya hari ini lalu besok tidak. Lusa tidak. Sekali seminggu, sekali sebulan atau seterusnya. Tetapi ada kesediaan mendisiplinkan diri untuk taat dalam mendengarkan suara Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ketaatan mendisiplinkan diri untuk mendengar suara Tuhan dan ketaatan memperkatakan sesuai dengan firman Tuhan, kita sadar bahwa pasti ada konsekuensinya, yaitu bisa saja kita ditolak, bisa saja kita dimusuhi, dibenci, bahkan diperlakukan tidak baik. Ya, sebagaimana dalam ayat 6 pembacaan kita, aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mataku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini adalah sebuah perlakuan, konsekuensi dari ketaatan memperdengarkan dan ketaatan dalam mendengarkan suara Tuhan. Yaitu akan mengalami berbagai perlakuan-perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa meskipun mengalami hal itu, tetapi hamba Tuhan ini tetap taat. Tetap taat memperkatakan firman Tuhan, tetap taat mendengarkan suara Tuhan, dan tetap taat mengalami berbagai perlakuan akibat dari menyampaikan kebenaran. Lalu yang menjadi pertanyaan bahwa mengapa hamba Tuhan itu tetap dapat taat dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan? Ya, terkadang ketika kita menghadapi hal seperti itu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik tetapi menghadapi berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan, maka tentu kita akan mundur
tentu kita akan putus asa lalu tidak melanjutkan apa yang telah kita lakukan. Namun oleh hamba Tuhan dalam pembacaan Yesaya ini, ia dapat menjadi orang yang tetap taat karena sebuah keyakinan seperti dalam ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat malu. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Tetapi Tuhan Allah menolongku. Ini adalah sebuah penguatan bahwa Tuhan yang menolong dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi taat walau perih, sebab di balik itu ada sukacita yang dialami oleh orang lain dan tentu yang kita alami. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, dalam minggu Prapaskah ke-6 ini sebagai Minggu Palmarum, di mana Yesus menuju ke Yerusalem untuk menuntaskan misi pelayanan, yaitu menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Yesus tahu konsekuensi dari pelayanan tersebut, yaitu ia akan mendapat penolakan, ia akan mendapat hinaan, cambuk, caci maki, olok-olokan, bahkan ia harus mati. Namun Yesus tetap taat menyampaikan firman Tuhan. Yesus tetap taat melakukan karya penyelamatan. Yesus tetap taat mengalami penderitaan karena percaya bahwa Bapanya menolong dan memberi kemampuan. Dengan ketaatan Yesus walaupun perih, namun manusia beroleh keselamatan dan Yesus ditinggikan serta dimuliakan oleh Bapa di sorga. Karena itu sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita nyatakan ketaatan kita dalam menjalani kehidupan, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah persekutuan, di tempat kerja, dan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetap taat untuk mendisiplinkan diri mendengar suara Tuhan, tetap taat untuk memperdengarkan firman Tuhan, dan kita tetap taat untuk mengalami segala konsekuensi dari pelayanan kita. Sebab kita percaya bahwa di balik pedih perih itu ada sukacita, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Tuhan dimuliakan. Amin.